Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini masih memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan juga tentunya nikmat kesempatan untuk kita bisa hadir dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah ini, yang mudah-mudahan insyaallah pada hari ini kita akan laksanakan, dan juga tentunya mudah-mudahan kita harapkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan juga tentunya kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Ustadz Imran Haris, yang saya hormati Dewan Ustadz Masjid Baitur Rahim Ustadz Sobur, Ustadz Heri, Ustadz Haji Rashid, dan juga Ustadz Wahyudin, Ketua RW 14 dan para Ketua RT beserta jajarannya, Ketua RW 15 dan juga para Ketua RT beserta jajarannya, para Ketua DKM dan pengurus di lingkungan Alam Tita Lestari, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim di lingkungan Alam Tita Lestari, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita akan juga mendengarkan tausiah dari penceramah yang insyaallah kita akan hadirkan, yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc, dan juga mudah-mudahan beliau akan hadir sebentar lagi. Untuk itu saya akan bacakan beberapa susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga sambutan dari Ketua DKM, yang keempat tampilan pembacaan murotal dari santri, yang kelima pembacaan doa, yang keenam pembacaan salawat, dan juga penampilan hadroh, dan acara puncaknya yaitu ceramah dan tausiah dari Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc, dan juga tentunya terakhir adalah penutup. Dan nanti diharapkan juga untuk tetap di sini untuk sarapan bareng setelah selesai acara. Baik, untuk yang pertama marilah sama-sama kita awali dengan pembukaan.
Sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir dan tentunya penuh keberkahan. Ala hadziniyah wa la kulliyatin sholihah wa ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Afahre Aura Ramadhani dan Manzilah Sadatul Mawaddah, dan serta sari tilawah Hanifah Rashidah Nur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ila asra bi'abadihi laila lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alna huda hudan li bani Israila alla tattakhizu min
شكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Muhammad pada malam hari aku Dia Maha dan wahai keturunan bawa bersama santri dari ada suaranya. Iya, mati. Cek.
yang insya Allah akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MSc. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kami, Ustadz Sobur dan Dewan Ustadz. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan seluruh punggawa masjid, ibu-ibu majelis taklim dan remaja ikram Masjid Baitur Rahim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perkenannya kita dapat berkumpul bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah atau 27 Januari 2005 dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Semoga Allah sampaikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini kami atas nama panitia mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya di Masjid Baitur Rahim. Ini menunjukkan kepedulian bersama selain kita mempererat silaturahmi dan juga untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung. Dari peristiwa ini mari kita jadikan hikmah dan momentum untuk kita lebih meningkatkan kualitas ibadah sholat 5 waktu kita, terutama dalam berjamaah di Masjid Baitur Rahim untuk bapak-bapaknya. Adapun mengenai keistimewaan lain nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Didin Hafidudin. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat memberikan gambaran kepada kita, bisa langsung kita amalkan sesuai dengan ajaran Islam. Tak lupa saya haturkan beribu terima kasih kepada seluruh donatur, kepada seluruh panitia ataupun kepada seluruh para ustadz yang telah mendoakan kami sehingga kegiatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah ini dapat terlaksana, mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penerimaan maupun perilaku kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Imran Haris atas penyampaiannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tausiah atau ceramah dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MSc dengan
dengan tema nilai-nilai edukatif dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidin MSc dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Al-mukarramun, para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus DKM masjid Baitur Rahim, tempat yang penuh kasih sayang ya, kecintaan, kedamaian, Baitur Rahim. Mudah-mudahan di tempat ini terjalin kasih sayang antara sama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kalau di tempat ini banyak perselisihan, itu tidak sesuai dengan namanya. Baitur Rahim, tempat memadu kasih sayang, tempat berkolaborasi, tempat berta'awun, bersinergi, berjamaah. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut sebagian besar ulama adalah peristiwa mukjizat terbesar kedua. Peristiwa mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Al-Quranlah mukjizat terbesar sepanjang masa. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan petunjuk hidayah bagi kita, manhajul hayah kita, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang masa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna ilaihi hafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karena itu maka peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dijelaskan di dalam Al-Quran surat Bani Israil, surat Al-Isra ayat yang pertama yang tadi sudah dibaca oleh qori kita, anak-anak kita yang luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka nanti akan jadi hafiz-hafizah, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Isra ayat yang pertama, surat ke-17 ayat ke-1. Sedangkan peristiwa Mi'raj
perjalanan diangkat Rasulullah dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dijelaskan dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat 13 dan ayat 18. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa diungkapkan dalam surat Bani Israil. Surat Al-Isra ayat yang pertama yang dimulai dengan kata-kata subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sedangkan peristiwa Mi'raj, diangkatnya Rasulullah SAW dari Masjid Aqsa menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, para rasul, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, itu ya. Surat ke-53 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Oleh karena itu marilah pada kesempatan ini kita mengkaji sebentar sedikit saja ya. Biasanya saya tidak lama ya berceramah. Saya punya pengajian juga di masjid ya, tiap hari Minggu. Itu juga tidak lama, hanya 3 jam. Mungkin di sini 3 jam kurang 2 jam setengah, insya Allah. Yang pertama adalah nilai-nilai edukatif, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha adil, zat yang maha kuasa, juga zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang berdakwah, yang berkorban, berjuang untuk kepentingan agama, yang melakukan kegiatan dakwah tanpa henti. Itu yang pertama. Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya, memberikan pertolongan, yang beriman, bertakwa, berjuang, berdakwah walaupun menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Contohnya adalah perjuangan Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi ketika usia Rasulullah 50 tahun. Ya. Karena diangkatnya tahun 40 kan. Setelah 10 tahun berdakwah, ya, menyampaikan ajaran Islam, tauhid, akidah salimah, ya, supaya manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tantangannya luar biasa. Bukan tidak percaya kepada Rasul, karena Rasulullah pribadi yang al-amin, terpercaya, tidak pernah berdusta sedikit pun juga. Ya, beliau adalah orang yang trustable, yang dipercaya oleh kawan, lawan, dan tidak ada seorang pun juga yang tidak percaya pada kepribadiannya, pada akhlaknya. Tetapi banyak yang tidak yakin terhadap ajarannya, karena ajarannya menyuruh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat 10 tahun itu sedikit sekali orang-orang yang menerima ajaran Islam. Hanya jumlahnya tidak sampai 40 ya. Merangkan 10 tahun. Ya, dihujat, dicaci maki, dibully kalau sekarang itu ya, diisolasi berbagai macam cara. Isolasi pergaulan, muamalah, politik dan lain sebagainya, ekonomi. Ya. Diisolasi, isolasi sosial namanya. Ya, kalau orang-orang Quraisy ketika itu. Apalagi pada tahun ke-10 ini wafat 2 orang yang membela perjuangan Rasul. Pertama Abu Thalib
yang walaupun belum beriman ketika itu membelanya luar biasa. Karena bagi Arab ada satu niscayaan ketika keponakannya ada yang mencaci, membuli, maka pamannya harus bertanggung jawab, ikut membela. Abu Thalib adalah paman dari Nabi, kakaknya Sayyidina Abdullah, namanya Nabi. Kemudian yang kedua yaitu wafatnya Siti Khadijah, istri beliau, yang berjuang luar biasa. Apapun juga yang terjadi di Rasulullah SAW dihadapi dengan baik, dengan sadar, dengan ikhlas oleh Siti Khadijah. Seorang yang kaya, tapi ketika menjelang wafatnya tidak punya harta sedikit pun, karena hartanya dipergunakan untuk berkorban, untuk membela Rasul, menegakkan agama Islam. Sehingga pada tahun itu, pada tahun ke-10 itu disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan, karena wafat dua orang yang membela pada Rasulullah SAW. Ya, pada saat itu Allah mengangkat Rasulullah SAW, menolong orang yang dicintainya, hambanya, yang menjadi orang yang paling mulia, Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diangkat derajat, diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Bagi kita umat Islam, orang yang beriman, kita yakin, harus yakin pada pertolongan Allah. Ketika kita berbuat baik, melaksanakan ajaran Islam, berjamaah misalnya, alhamdulillah sekarang berjamaahnya baik, insya Allah. Ini kan tiap subuh ya berjamaahnya. Ya, usahakan ya minimal berjamaah sholat subuh. Karena sholat subuh itu sholat yang disebutkan langsung dalam Quran. Kalau 4 sholat yang lain secara isyarat, tapi kalau subuh disebutkan langsung. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghosaqil laili itu 4 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau subuh wa Qur'anal fajri. Semua ulama sepakat mentafsirkan Qur'anal fajri ayat sholat tasbih. Inna sholat Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Apakah sholat yang lain tidak disaksikan? Kalau zuhur, malaikat siang, asar, malaikat siang, maghrib, malaikat malam, isya, malaikat malam. Tapi kalau subuh, yata'aqabuna fikum malaikatum min laili wan nahar. Ya, kalau sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat malam, sip malam, dan malaikat sip siang. Jadi malaikat juga ada sipnya ya. Sip malam kembali ke tempat, sip siang turun menjaga, memelihara, menjaga manusia, mencatat amalnya. Malaikatu bil laili wan nahar. Oleh karena itu usahakan oleh kita untuk berjamaah ya. Minimal syukur-syukur kalau setiap waktu, minimal sholat subuh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang oleh pemerintah Turki ya. Kemudian saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Makanya sekarang kan Turki itu walaupun banyak masalah menjadi pemimpin dunia Islam sekarang ini. Ya, Erdogan itu kan begitu ya. Begitu hebatnya. Ternyata gerakan sholat subuh itu menjadi gerakan bersama. Ya. Yusuf Qaradawi mengatakan dalam sebuah bukunya, apabila masjid-masjid sholat subuhnya ya lebih banyak dari sholat Jumat atau lebih sama. Nah, standarnya begitu ya. Sholat subuh berjamaah ukurannya sama dengan sholat apa? Jumat. Atau sama paling tidak. Insya Allah akan terjadi kemajuan umat.
kebangkitan umat. Jadi indikatornya sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh karena masyhuda, dipersaksikan oleh malaikat, dipuji oleh Allah, diberikan keberkahan, ya, dilindungi oleh malaikat orang yang suka sholat subuh. Alhamdulillah biasanya kalau Jumat kan sampai keluarnya, ya, berbeda dengan subuh, ya. Subuh itu biasanya, ya, alhamdulillah sih. Kalau di sini kan begini banyak, insya Allah ya. Di mana-mana kan subuh itu menderita. Karena yang jadi imam sekaligus jadi makmum. Yang jadi imam jadi muadzin, yang juga Bilal. Banyak yang begitu, menderita. Tapi sekarang kita bangkitkan, pelajaran pertama itu kita bangkitkan. Ya, kita undang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yansurunallahu may yansuru, innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti akan memberikan pertolongan pada setiap orang yang menolong agama Allah. Apa buktinya kita menolong agama Allah? 3 hal buktinya. Ya, alladzina immakkarna fadaqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang dimanapun dia menegakkan sholat. Aqamus shalah, menegakkan sholat. Wa atauz zakah, menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Menyuruh pada kebaikan, mempelopori, ya, kemudian mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Saya sampaikan ketika itu kepada para ulama di Turki, ya, setelah subuh saya sampaikan, kalau ini bisa dipertahankan, insya Allah akan menjadi kemajuan umat di sini akan semakin terasa. Kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan politik. Ya, saya sampaikan ketika sudah waktunya kita umat Islam ar-ruju' ilallah. Ya, jangan terlalu banyak mengandalkan otak manusia. Jangan terlalu mengandalkan pada pikiran manusia. Banyak yang salah pikiran manusia itu, apalagi pikiran yang kapitalis, yang materialis. Ukuran-ukuran kemajuan itu selalu pendapatan, income pendapatan per hari, per bulan, per tahun. Ya, selalu ukurannya kemajuan ekonomi. Sekarang kita rubah nih umat Islam, ukurannya adalah ketentuan yang terdapat dalam agama. Ketika umat Islam meramaikan, memakmurkan masjid, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat berjamaah, membiasakan, insya Allah itu indikator kemajuan. Ini pelajaran yang pertama, indikator kemajuan. Tapi walaupun ekonominya bagus, ya, pendidikannya bagus, tapi masjidnya kosong, itu bukan indikator kemajuan. Bahkan indikator, ya, kekurangan yang ada itu. Insya Allah ketika kita memakmurkan masjid, ya, dan ini merupakan hikmah yang sangat luar biasa dari Isra Mi'raj, memakmurkan masjid untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam tantangan, tapi terus berdakwah, ya, mengajak kebaikan, memberi contoh, mempelopori, kemudian diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, pelajaran yang pertama. Banyak pelajaran, tapi saya sedikit saja, hanya beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, lailan, ya, kata-kata subhanalladzi asra bi abdi lailan, malam. Lailan itu di sini isim nakirah, ya, bukan apa. Nakirah itu menggambarkan waktu yang sedikit. Lailan, ya, para ulama mengatakan qatratan minal waktu, sedikit, sebentar saja. Padahal perjalanan jauh dari Masjid Haram Masjid Aqsa itu 40 hari perjalanan. Kalau naik unta cepat, naik kuda 40 hari, tapi ini dalam waktu semalam, bahkan kurang dari 1 jam. Ya, oleh karena itu maka setiap terjadi perubahan-perubahan yang besar itu terjadi pada malam hari.
peristiwa besar yang agung sering terjadi pada malam hari. Turunnya Al-Quran terjadi kapan? Malam hari. Bahkan malam hari itu tempat waktunya turun Al-Quran dikatakan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan, keagungan, Lailatul Mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita hidupkan malam ini. Ya. Kalau biasa sekarang sebelum subuh, ya inilah ditambah kita waktunya. Ya, misalnya sepertiga malam kita pergunakan untuk tahajud. Karena sepertiga malam itu waktu yang disebut dengan waktu mustajab. Waktu terjadi kekuatan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu malam hari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidupkan malam hari. Ya, kita hidupkan malam hari, apalagi menjelang Ramadan sekarang ini. Kita hidupkan malam hari untuk mencari, mendapatkan, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata pusat keberangkatan kaum muslimin adalah masjid. Ya. Kemudian dan pusat starting point dari peradaban Islam itu adalah masjid. Oleh karena itu jadikan masjid oleh kita sebagai pusat segala-galanya. Pusat kesatuan, pusat muamalah. Demikian pula pusat ukhuwah Islamiyah, ya. Di masjid ini kita sama, ruku sujud bersama-sama. Insya Allah kalau kita berjamaah terus-menerus memanfaatkan posisi masjid, insya Allah akan terjadi ukhuwah Islamiyah, akan terjadi kekuatan batin. Kita tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan Islam. Akan ada kekuatan batin, akan ada kekuatan emosional, spiritual, kesatuan, persatuan. Kenapa umat di zaman Nabi begitu indah, begitu hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya? Mereka tegas pada sifat-sifat kezaliman, tidak mau kompromi dengan kezaliman, kufuran, dan kasih sayang di antara semua orang yang beriman. Kita lihat dalam Al-Qurannya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau al-kuffar ruhamau bainahum. Kasih sayang dengan sesama, ya, tidak pernah berpecah belah, selalu berusaha mendekatkan diri, mencintai sesama orang yang beriman. Kenapa? Karena tarahum ruk'an sujada. Kau lihat orang-orang yang beriman ketika itu sering ruku sujud bersama-sama. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melihat ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari kita jadikan masjid ini pusat kegiatan. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang punya doa keahlian. Saya sering melihat ya dalam Al-Quran tafsir itu yang harus ditiru oleh kita. Pertama, semuanya ahli masjid. Yang kedua, sebagian besar mereka ahli ekonomi, ahli pasar, ahli masjid, ahli suq, ahli masjid dan ahli pasar. Kegiatan di pasarnya dilakukan dengan baik, berdagang, ya, dengan cara yang baik, yang benar, berdakwah dengan perdagangan. Tapi juga tetap melaksanakan sholat berjamaah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Di masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tijarahnya, sibuk dengan kegiatan ekonomi, tapi tidak pernah lupa, ya, untuk menegakkan sholat berjamaah. Kemudian juga untuk berzikir, untuk mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kita pun juga begitu, harus mengalihkan. Jadikan oleh kita semuanya ahli dalam berbagai bidang kehidupan, ahli ekonomi silakan, ahli perdagangan, ahli politik silakan. Tapi pas starting pointnya kembali ke masjid, menjadi jamaah masjid, berjamaah bersama-sama.
kemudian berzikir, kemudian ahli infak, ahli zakat. Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang kaya di zaman Rasul, sahabat-sahabat Rasul adalah mereka orang-orang kaya yang tidak nampak pada aksesorinya, tidak nampak pada kemewahan hidupnya, tapi nampak pada infaknya, pada zakatnya. Misalnya Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya, tapi kekayaannya, perdagangannya lebih banyak bukan untuk kepentingan pribadi. 2/3 keuntungannya dipergunakan untuk infak. Bayangkan tuh, ya, 2/3 setiap hari berinfak untuk dari kekayaannya, keuntungannya. Sehingga dalam sejarah dikatakan beliau itu ketika akan wafatnya, ketika sakit, memiliki harta yang luar biasa yang dinilai oleh para ahli sekarang sekitar 3,7 triliun. Berapa banyak ya 3,7 triliun? Berapa nolnya itu? Ya, 3,7. Saya pernah punya 3,7 triliun, tapi nolnya hilang. Ya. Bahkan juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga begitu, ya. Begitu kayaannya. Tapi kelihatan kekayaannya pada wakafnya. Bahkan Bapak Ibu kalau yang melihat ke Madinah akan melihat, ya, hotel milik Utsman bin Affan. Bayangkan tuh, sudah wafat 16 abad yang lalu, ya, sudah wafat Sayyidina Utsman, tapi namanya ada, nama menjadi pemegang saham di bank. Bayangkan, namanya masih ada, nomor rekening masih ada, yang abadi karena wakafnya. Wakafnya sekarang sudah triliunan jumlahnya untuk kepentingan agama, dibikin hotel, dibikin pasar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, mari kita, tidak ada nilai-nilai edukatif yang paling bertambah kecuali kita kembali ke masjid. Kita melaksanakan sholat berjamaah, melakukan kegiatan-kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat. Mari kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, baik berjamaah dalam bidang ibadah maupun berjamaah dalam bidang muamalah. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Ini namanya kultum, ya, kuliah terserah antum. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Kiai Didin Afiruddin atas tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa nilai-nilai dari Isra Mi'raj ini bisa kita pahami dan tentunya membuat kita menjadi lebih baik kembali, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Sekali lagi terima kasih dan syukron kasiran. Selanjutnya kita memasuki kegiatan pembacaan murotal yang akan disampaikan oleh Ananda Abdul Khair Rasikul Afidin dan juga sari tilawah oleh Sarah Kamelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah. Wa may yashkura fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syiraka la zulmun azim. Inna syiraka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku,
Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ananda Abdul Khair Rosyikul dan juga Sarah Kamilia atas pembacaan surat Al-Luqman ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan bagi Ananda yang membacakannya dan juga bagi kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan salawat dan juga penampilan hadroh yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Sobur dan juga teman-teman dari Ikram, Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim, dan juga dari santri TPA Baitur Rahim. Kepada Ustadz Sobur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Didin Apidudin MSc dan seluruh para guru-guru kita, untuk lebih berkahnya di bulan Rajab di peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab disebut Sahrullah, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keberkahan dan sampai umur kita ke bulan suci Ramadan, kita bacakan sholawat mahal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاعتزل الأرس طربا واستمشارا وندد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمهيدا واستغفارا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواء من فجره وفنره إلى نهاية تمام همله فلما استند بها انطلقوا بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام بهل الكيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنكم ما رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مفتاح الصدور الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama tadi kita bacakan Mahalul Qiyam yang tadi dipimpin oleh Ustadz Sobur. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah penampilan hadroh yang merupakan bagian dari Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim dan juga santri-santri dari TPA Baitur Rahim. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelum penampilan hadroh, marilah sama-sama kita dengarkan atau pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Heri Setiawan. Sekaligus juga mudah-mudahan acara yang kita sudah laksanakan ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Heri Setiawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayyana warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Heri Setiawan atas pembacaan doanya, dan kita lanjutkan untuk pembacaan atau penampilan hadroh yang akan dibawakan oleh para peserta dari Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim. Kepadanya dipersilakan. Dan kepada Bapak Kiai Haji Didin Afinuddin, terima kasih atas tausiah yang diberikannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi buat kita semua untuk terus meningkatkan keimanan kita, sholat berjamaah, dan tentunya tadi yang disampaikan bisa kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas tausiah yang diberikannya, dan mudah-mudahan kita doakan Pak Kiai beserta jajarannya diberikan kesehatan, diberikan lindungan oleh Allah SWT, dan sampai dengan selamat di perjalanan. Baik, selanjutnya kepada tim hadroh dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن سننا يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي
السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا الأنبياء السلام عليك يا الأنبياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا غير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدي محمد أبي القطب حبيب النبي سيدي محمد أبي القطب حبيب النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, alhamdulillah. Ibu bapak, pertama jangan langsung pulang, ada keberkahan yang tidak dapat, yaitu bahwa syifaun wa barakatun, ada berkah, ada obat. Jadi sudah disiapkan konsumsinya, doanya sudah siap, sholawatnya sudah selesai, ya. Jadi nanti makannya di sebelah kiri. Kalau bapak menghadap kini ke kanan, kalau kiri ke sana ya Pak Firman ya. Karena saya ngadapnya ke sana, jadi ke kiri. Kalau bapak-bapak ke kanan. Nah, oleh karenanya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terutama guru-guru kita. Ada Bapak Ustadz Najmuddin, Bapak Ustadz Taqiyuddin, dan juga Ketua RW 14 guru kita Bapak Ustadz Dede Firdaus, Ketua DKM Al-Muhajirin ya, yang jauh dari sana perjalanannya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ahlan wa sahlan kepada semuanya, karena kita memang waktunya sangat singkat sesuai dengan temanya dan sesuai dengan harinya, perjalanan singkat Isra Mi'raj gitu. Dari Isya nyiapin tempatnya, subuh sudah selesai. Itu namanya Isra Mi'raj. Jadi jangan lama-lama Isra Mi'raj mah. Orang Isra Mi'raj juga nggak lama, cuman sebentar ya. Jadi itu nggak kena hikmahnya. Kalau lama-lama bukan Isra Mi'raj ya. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat singkat. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita makan. Ya, udah gitu aja dari saya, Ustadz Dijal, Bapak Sutopo, ya, Pak RW 15 dan semuanya, ibu-ibu, ketua Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, kemudian Majelis Ta'lim Baitur Rahim, Sarul Hidayah, Nurul Iman, semuanya yang tersebutkan terima kasih. Anak-anak hadroh, nah ini Bu anak hadroh, ya alhamdulillah dengan binaan dari Masjid Jami Baitur Rahim sudah mulai tampil kemana-mana dengan bimbingan oleh Ustadz Radi, dan di belakang itu sudah ada keropak, ya keropak buat ambulan, ya buat ambulan. Kalau kata Pak Imron mah mau beli Alphard, ya amin atuh Pak, mari kita percaya amat ya, amin ya robbal. Itu keropak buat ambulan, khusus buat ambulan. Nah yang terakhir ada keropak buat ini nih Pak nih, apa ini nih, ini bukan, ini mah rantai, lampu di mana ya, ini apa namanya, rantai ini belum ada lampunya. Selama 16 tahun saya di sini, ini belum pernah terkabul ini. Saya yakin dari semua jamaah yang kumpul, kalau Isra Mi'raj saja di list langsung dapat jutaan, makanya beli lampu tuh bisa-bisa acan. Ya, pokoknya sebelum Ramadan lampu sudah ada. Amin atuh Pak. Siap barengan. Targetnya sebelum Ramadan, kopona sama metakbiran lampu ke saya. Kumaha carana? Kumaha we eta mah pengurus. Tugas saya mah ngan saukur menyemangati ya, dan juga mendukung. Gitu. Mun aya masalah-masalah agama, masalah hilafiyah, gitu kan, karaka saya. Itu. Aya masalah eta mah bapak-bapak we. Nya, siap? Siap beli lampu? Siap babatungan? Siap babarengan? Nah karak itu kah ambulan, ke ambulan KB Pemron tapi ke Bogor doang, tapi boleh ke Jawa ambulan, boleh ke Jawanya tuh, boleh bawa ke Jawa, makanya Alphardnya supaya numawan lagi agak ngenahen itu ya. Itu saja, karena waktunya sudah siap, makanan sudah disiapkan. Sekali lagi jangan langsung pergi langsung pulang, cuman nggak make bongsang lain teboga dana maya ya, ayah ada nama, cuman karena waktunya pagi jadi makannya berjamaah teh baraha orang. Berapa Pandi berapa orang pernampan? 3 4 orang. 4 orang tuh segede-gede saya ya, kalau segede Pak Barkah, segede Pak Rokan 3 orang ya. Ya cukup sekian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dari Profesor Doktor, dari guru-guru kita, Ustadz Taqiyuddin, Ustadz Dijal, Ustadz Najmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan tentunya menjadikan makna dari Isra dan Mi'raj ini menjadi kita lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada pelaksanaan Isra dan Mi'raj hari ini. Terima kasih kepada Pak RW 14 dan seluruh jajarannya, Pak RW 15 juga seluruh jajarannya, para ustadz yang sudah hadir di pagi hari ini, dan juga seluruh masyarakat lingkungan Alam Tirta Lestari. Terima kasih atas kehadirannya para donatur dan juga seluruh masyarakat yang membantu terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kepada para jamaah diharapkan bisa